I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Ada apa kalian datang ke sini? Begini, Bung. Kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga otomatis terjadi kekosongan di Indonesia. Benarkah itu? Ya, itu benar, Bung. Alasan kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Sebentar. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan bersama, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa secara paksa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kiesong. Hai kalian, sudahlah lepaskan mereka. Tidak sepatutnya kita memperlakukan mereka seperti ini. Bagaimana kalau kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno? Bung Hatta, kau sudah di sini? Ya, mereka membawa saya kemari. Apakah mereka membawa Buntu dan Sultan juga? Iya, Hatta. Benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bu. Sebenarnya kami ingin Anda berdua melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Madaya, berkumpullah Ir Soekarno, DRS Muhatta, Ahmad Subardojo, Sukarni, Suyati Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan seksama dan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 dapat menerima wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah saya. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Menurut saya terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kita akan melaksanakan proklamasi. Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan orang Islam melaksanakan ibadah sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakan? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Saya
Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Baik Bung, saya akan mendukung. Fatmawati, tolong jadikan kain merah putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Baiklah, akan aku usahakan. Namun di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung, tapsnya silakan ditandatangan. Baiklah. Dia tolong diperbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Baik Bung. Jumat pagi, pukul 10 WIB, semua orang telah berkumpul di depan halaman depan rumah R. Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membaca proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Merdeka! Merdeka! Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.